Teman-teman tim blockers, sore ini studio ini kita ini kedatangan kerawan poro bidadari ini. Akeh banget 1, 2, 3, 4, 5, 6, luar biasa. Tapi ternyata teman-teman yang hadir ini, ibu-ibu ini membawa persoalan tersendiri. Jadi saya tanya dulu ini, ibu-ibu ini dari mana sih? Dari kampung mana? Gambiran. Hah? Gambiran. Gambiran semua? Ya. Oh, Gambiran sana itu ya? Dekat Kumbul Harjo itu ya? Ya. Oh, gitu. Sebelah pom bensin. Oh, oke. Ini kebetulan ibu-ibu didampingi oleh lembaga konsumen Raja Wali Mas, ini Mas Krisna. Ini sudah juga terbiasa ke sini. Bu, saya tanya ini kok wajahnya cemberut ini kenapa? Mikir hutang ya Pak? Mikir hutang? Iya, terbelit hutang. Terbelit hutang? Iya. Ini ternyata terbelit hutang. Hutang sama siapa, Bu? Sama koperasi. Sama koperasi? Iya. Ceritanya gimana? Kok bisa terbelit hutang sama koperasi? Kan pinjam, anggota koperasi nih. Iya. Anggota koperasi ya? Iya. Sudah lama jadi anggota? Ya, sampai lupa di tahun 2011. 2011? Iya. Jadi anggota koperasi. Iya. Kemudian ibu pinjam uang. Iya. Berapa pinjam uangnya? Dulu itu cuma 1 juta. Tahun berapa itu? Tahun 2011. 2011. Iya. Pinjam uang 1 juta. Iya. Nah, terus Tahun-tahun bayar nggak? Kagak bayar. Bayar. Kan dulu itu diajak tetangga gitu loh. Oh, Diajak tetangga ke ikut koperasi ini. itu. Saya nggak usah sebutin namanya, Nggih. Iya. Terus aku sama adik saya kan utang 1 2 juta, juta. jadi 2 juta toh. Terus adikku kan tak jadiin satu aku. oh gitu. Terus bayarnya itu ya sama yang ngajak aku itu. Oh, ibu bayarnya sama yang ngajak. Misalnya saya ngajak, ibu Iya. bayarnya ke saya. Terus gitu, terus tapi kok tiba-tiba itu kita nggak ditagih-tagih gitu loh. oh, nggak ditagih-tagih. Sejak kapan nggak ditagih-tagih? Ya kira-kira udah hampir 6 kali angsuran. Oh, 6 kali angsuran. Oh. Tidak ditagih. Kan angsurannya tiap bulan, Nggih. Iya. Terus itu tahu-tahu dapat ini apa Pemberitahuan itu pertama itu di mana Bu? ini. Betul kasih. Boleh saya lihat? Ya pertama itu pakai sering ini. Oke. Pertama itu dulu dapat panggilan kayak gitu toh. Terus sekitar Ini 4 Februari tahun 2002. ini kan Ini udah kepadanya yang- Ibu Soekarni. Ya, itu kan udah yang kedua. Yang Tahun kedua. Yang dulu pertama itu 2 juta itu jadi 9 juta. Oke. Terus kita wes kaget toh, kita harus ketakutan. Sebentar. Iya. 2 juta. Pinjamnya jadi totalnya 2 Iya. juta. Oh. Jadi 9 juta. Iya. Itu Tapi itu udah nyicil-nyicil loh itu Pak. itu sudah cicil jadi 9 Iya. juta. Terus kita dipanggil toh ke kantor Jombor. Oh, kantornya di Jombor. Terus dia ki nakut-nakut itu ada LBH apa namanya sing itu loh. Legal lawyer. Kayak gitu itu kalau kita nggak bayar bisa di masuk penjara. gitu. Wah, serem ya? Iya, kita kan takut. Oh, terus Nah, terus itu apa namanya terus disuruh buat surat perjanjian itu. surat perjanjian lagi. Maksudnya gimana terus dulu tiap bulan harus ngansur segini gitu kan. Dan saya terus? kan nggak sanggup. Ah, Terus saya sanggupnya sehari 10.000. oh gitu harian. Iya, terus habis itu ya udah sepakat gitu kan. Terus habis dari sana itu terus kita memang rutin bayar 10.000 per hari gitu. Ya, gitu terus tapi ada petugasnya tuh itu. Terus habis itu petugasnya itu keluar. Oh, petugas yang menarik itu keluar. Terus ada gantinya lagi. Oke, Nah, meneruskan. ya. Nah, Terus kita tetap bayar Oh, terus ya suatu saat saya itu kan belum ngasih ya siangnya itu terus kok malam-malam itu didodok saya itu hampir jam 8 itu loh. kapan itu didodoknya? Ya itu pas Tanggal maksudnya bulan apa itu? waktunya aku lupa Pak. Tapi malam-malam Iya. didodok gitu ya. Oh. Nah, terus Terus tak kirain ada tamu siapa kan. Terus saya giliran ternyata mau nagih yang 10 itu. Yang 10 juta? 10. 10 kali cicilan. Iya, 10.000. 10.000 malam-malam. Iya. Saudara, teman-teman di blockers ini
kalau sekarang di Indonesia itu sedang ramai penipuan apa itu, apa istilahnya? Bukan penipuan robot-robot binomo apa segala yang ini di Jogja ternyata ada perilaku koperasi yang agak sedikit model-model pinjol ini, pinjol ilegal ini. Nah, dari 2 juta sekarang dia Ibu Sukarni ini mendapat surat untuk menagih, untuk membayar sebesar 25 juta. Ini koperasi model apa ini? Tapi ya nggak tahu, kita dengarkan ceritanya. Terus gimana, Bu? Nah, terus habis itu kan saya keluar, terus saya bilang gitu, Mas ada apa? Ibu kan tadi belum ini ngasih gitu Ya. loh. Terus ya Allah Mas, apa gitu. Sekarang kan udah malam, Bu. Besok Besok, apa gitu. terus Terus nek malam-malam itu kan ya orang wangun nagih. jam berapa itu, Bu? Hampir jam 8 lebih. Oh, ini soal etika. Satu, etika penagihan. Terus yang kedua? Nah, terus itu terus masnya tetap tetap nagih itu, terus nggak bisa Bu, aku gue semacam-macam itu terus tapi ya tetap tak kasih gitu loh, tetap tak kasih terus. Kalau Ibu bayar gitu ada bukti nganunya nggak? Ada, tapi pas malam itu nggak dikasih. Biasanya kan kalau bayar 10.000 ada sobekannya gitu ya. Ada kwitansinya itu, tapi Baik, pas baik. malam itu enggak, gitu loh, nggak dikasih. Oke. Gitu, terus habis itu kan aku agak marah gitu loh, agak marah kok sambil ya tetep tak kasih nih aku rada marah gitu loh, ya soalnya wes malam gitu loh Pak. Terus habis itu baru itu terus nggak pernah nagih lagi. Nggak pernah nagih lagi, terus wes selang bertahun-tahun gitu tau tak kirain ya wes cocok-cokan apa gimana gitu loh. Nah, saya lebih kaget lagi sampai duduk, saya nggak bisa apa-apa dapat surat ini. Dapat surat ini, Bu? Iya. Ini surat untuk Jumat 4 Februari 2022. Wih, sebesar 25 juta rupiah. Nah, iya itu. Walalalalalala. Teman-teman sekalian, ini saya tutup deh nama koperasinya. Nah, nih ada legal division ini yang menandatangani. Tapi saya boleh nanti saya katakan. Ini bukti otentik bahwa ibu ini dari pinjam 2 juta kok menjadi 25 juta. Aduh. Terus ibu yang lain? Saya Pak. Gimana Ibu? Namanya siapa? Berdiri boleh Pak? Berdiri kelihatan nggak? Berdiri Bu. Sini. Nggak apa-apa, udah situ aja. Coba. Ibu namanya siapa? Saya Ibu Suparjiem. Parjiem dari Gambiran. Gambiran juga. Gimana Bu Saya Parjiem? dulu tahun 2011 ditawari koperasi sama orang tetangga saya. Oke, terus 1 juta terimanya 600 ribu. 1 juta terimanya 600 ribu. Nah, yang 400 ribu ya apa? Buat nggak tahu itu apa untuk. Itu koperasi. Ya ini sama Koperasi. koperasinya. Saya Sebentar Bu. Teman-teman, saya nggak ngerti model koperasinya kok kayak gini. Karena pengetahuan saya koperasi nggak gitu ya. Ini atas nama koperasi juga itu ya Bu? Koperasi ya Bu? Ini koperasi. Ini harus tindak lanjut. Terus Bu? Terus itu saya itu 2011 ada itu. Ya. Itu bulan apa ya, Maret Pak, April itu. Ya. Terus saya di kaki saya sama yang ngajak itu saya Ya. titip kalau nggak salah 120 per bulannya. Kalau 120.000 per bulan. Iya. Selama berapa kali? Itu selama berapa ya? 10 kali. 10 kali. Iya, Sebentar Bu, pelan-pelan. Teman-teman sekalian, terutama Nun Sewu, ibu-ibu, bapak-bapak pejabat di pemerintahan, Ibu bisa dibayangkan, Ibu ini pinjam 1 juta, terimanya 600.000, dia harus bayar 120.000 per bulan selama 10 kali, coba bayangkan. Iki koperasi model, tapi ini terus Bu, terus gimana terus? Terus itu saya setiap kan baru, Ya. misalnya itu bulan April apa Maret ya, kan nanti yang ngajak saya itu saya titip soalnya saya jualan nggak bisa. Ya. Tak suruh storin, terus iki Mbak Supar nih bukti nanti sama tabungannya titip baik gede, nanti nggak tahu anak saya dimarah punya utang. Iya benar. Nah itu kemudian saya ngangsur kira-kira 4 kali apa 6 kali, saya kan nggak bisa titip, terus di
apa ya, ada yang petugas. Petugas itu kadang kala suatu minggu, kadang 2 minggu itu saya kasih ada kadang 50. Pokoknya anunya ya. Saya punyanya. Terus yang ngajak saya itu saya diajak lagi. Saya kok ya mau gitu loh. Diajak ulang lagi. Dengan anak saya suruh mengajukan, Pak. Pinjam satu. Sama koperasi yang sama? Sama. Walah. Saya itu mengajukan 1 juta lagi, terima 600 lagi. Ya, ngangsurnya sekitar 6 kali berapa kali, pokoknya kayak gitu sama. Saya titipkan, terus suruh lagi sama orangnya, teman saya itu, tetangga saya, suruh punya anak mantu saya. Jadi saya namanya 3. Itu pinjam di situ semua? Iya, yang terima anak saya nggak terima. Jadi 1 juta tetap jadi 600 gitu? Iya, yang terima saya sama yang ngajak. Anak saya atas nama nggak tahu semua, itu saya colongan. Kalau tahu aku jadi apa? Iya. Oke, terus itu lama-lama saya dikasih surat. Saya kan takut sama anak saya. Saya baca, saya buang, saya hari apa suruh ke sana, saya ke sana. Ya, terus kemarin pokoknya titip-titip terus, lama-lama kemarin itu kalau nggak bulan November, Oktober, saya datang ke sana, terus saya suruh dibentak-bentak sama advokatnya, Pak ya. Dibentak-bentak sama pengacaranya maksudnya? Iya. Bu, ini pinjaman ibu semua tak jadikan satu. Punya anak-anak ibu, jadinya ibu udah atas nama ibu sendiri. Tapi ibu harus tanda tangan. Maaf Pak, saya nggak bisa baca kalau nggak bapak kacamata. Nanti saya tak musyawarah dulu sama keluarga, saya bilang gitu. Oh, soal dimarah-marah pokoknya. Nggak boleh, harus diselesaikan. Terus saya, Pak, kalau saya nggak bisa baca, seharusnya bapak bacakan. Kenapa? Aku biar mendengarkan bacanya apa, biar tahu nggak dibacakan. Saya suruh ini tanda tangan. Paksa tanda tangan. Terus saya tanda tangan toh. Terus itu katanya jadi 64 kali 5 juta. 64 juta? Iya. Terus 65 juta? Iya, kalau abang tuku mobil. Terus saya sakit Pak, pulang dari sana itu saya Pak, saya minta keringanan. Masuk jadi segitu saya langsung terus, ini nggak ada buktinya. Saya minta sama tetangga saya ngajak berapa kali. Terus diparani petugasnya, ada mas ini. Terus paksa-paksa saya tanda tangan toh Pak. Saya terpulang sakit, nggak bisa jualan. Sanggup membayar, saya suruh 1 bulan suruh bayar 1 juta lebih. Kalau nggak 1 juta lebih nggak bisa, dipaksa. Saya nggak mau, saya bisanya harian 30, nggak bisa, harus 50 Ibu. Pak, saya kalau 65 juta 1 hari 50.000 mau selesai kapan? Itu untuk untuk 1 juta lebih itu untuk bunga saja, untuk jasa katanya. Tapi pokoknya jadi 65 juta pinjam totalnya. Saya minta keringanan cuma diringani 2 juta itu kalau nggak salah. Terus saya ini tanda tangan toh Pak, di Jombor. Ya terus di kantor sana. Iya, kantornya. Terus saya sanggup membayar mulai 1 Desember kemarin itu 50, 40, 6 kali kalau nggak 7 kali saya laporan ke LBH, stop dulu bayarnya Bu, nggak boleh membayar. Iya, baik, terima kasih Bu. Siapa lagi? Ibu, iya. Ini pada dasarnya suaranya juga sama Pak, ini kasusnya juga sama, koperasinya juga sama. Dulu saya juga pinjam 1 juta, terima 600. Terus saya sudah mengangsur 4 kali ya 150, bukan 1 juta. 150 kali 4. Ya, tapi juga saya titipkan. Oke. Terus udah lunas kalau kali 4. Iya, selama dititipin toh Pak, terus lama sekali aku nggak ngasih yang dititipin, kok gimana gitu toh. Terus saya didatangi petugas. Petugas saya suruh ngangsur, iya, tapi saya belum ngangsur, sudah dikasih surat panggilan. Saya datang ke sana. Terus ternyata hutang saya jadi 4 juta. 4 juta disuruh ngangsur, 1 bulannya sanggup saya 150 Pak, 150 lagi. Tapi ternyata dalam keadaan kesulitan ya Pak ya. Aku bayarnya setiap bulan 100 sampai ada nggak 10 kali Pak.
Oh, Terus berarti 1 juta itu udah kan tuh. didatangi kan gonta ganti yang datangi orangnya, tapi kan saya sampai lupa itu. Terus saya sudah tidak bayar lagi, banyak sekali kok aku yang bayar ada itu. Terus waktu datang ke sana aku bilang gini, ya udah ini hutang saya dikurangi sama tabungan saya, nggak boleh, pokoknya dilunasin dulu, tabungan baru boleh diambil, itu toh. Ya sudah aku. Itu terus lama sekali nggak didatangi, tapi 100 itu sudah 10 kali aja ada. Oke. Terus selama nggak didatangi terus ini sama-sama dapat surat panggilan. Tapi saya juga terus nggak kesana lagi, jadi 16 juta. Weh, Nah itu jadi 16 juta. walalalalalala. Koperasi model apa? Baik, terusnya siapa lagi? Kalau enggak sama ya, semua sama ya. Pokoknya sama, Jadi hampir 1 juta, 1.600.000, kemudian jadi ada terus berkembang menjadi ada yang sampai 65, ini 16 juta. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Baru gimana? Berdiri mau Baru? Berdiri mau. Kata. Oke. Oh, Terus niku dilalai saking pisan pun niku dianyarke. Oh. Kulo napa mriko tanda tangan tandalan disuwun. Kulo mboten ngerti pinten-pinten. Oh, lu. Semua niku kok mata-mata entuk layang, kulo ning mboten mriko. Pokoke kulo temeng wontenipun. Entuk layang? Nggih, kan mriko kulo mboten mangkat. Oh. Nah, terus niku dadi disuwun kalih Pak Mumen niku. Oh. Pinten nggih bar niku kok gati mboten nyuwun. Oh. Terus kantos tiyang melih Mas Tubin. Oke. Terus radio niku pengen apa nggih. Terus kula supaya ngeten Mas kula mboten iso nyetel mengadu nyewa anak kula. Terus entuk surat, aksal surat pinten? Kon bayar pinten niku? Nggih 13 juta. 13 juta. Masya Allah. Bon. Nggih. Bon. Pokok Ibu, jadi apa yang mau Ini sampaikan? loh, Pak. Saya kan dulu ibu saya itu juga pernah pinjam. Terus udah nyicil, terus paling kurang 2 cicilan toh. Nah, terus kemarin itu tanggal 2 Agustus kemarin kan ibu saya meninggal. 20 tahun lalu ya. Oh, terus dulu kan perjanjiannya kalau yang bersangkutan meninggal kan dapat santunan 3 Ya. juta. Ini terus lukanya lunas dapat santunan 3 juta. Iya. Nah, terus saya kan ke kantor yang dekat sini. Iya. Nah, itu tuh kok nggak ada tanggapan sama sekali gitu loh. Oh, gitu. Ya udah, ada lagi sudah Terus itu. katanya kalau katanya yang dulu membawa kita Ya. itu lah ibumu kan ratau nabung katanya gitu. Oke, nggih. Pun, teman-teman di Blockers, ini terjadi di Yogyakarta. Ini korbannya, ibu-ibu ini. Alamatnya jelas. Kita ada nama koperasinya, cuma kita tidak sebutkan. Tetapi yang tidak lazim adalah, yang pertama mau dicatat, pinjam 1 juta, terimanya 600.000. Mereka harus bayar 120.000 selama 10 kali. Wajar nggak untuk operasi seperti itu? Ini tolong diperhatikan. Jadi mereka hidup hanya untuk membayar cicilan. Dan lebih parah lagi, tiba-tiba mereka dapat surat untuk membayar, ada yang 25 juta, ada yang 16 juta, ada yang 64 juta. Coba bayangkan. Padahal dari pinjaman sekitar 1 juta. Ini masalah cukup serius. Karena ini warga Jogja. Warga Jogja. Jadi teman bapak-bapak, ibu-ibu pemerintah Jogja, tolong ini diperhatikan menjadi hal yang sangat penting. Kasihan, mereka bekerja hanya untuk membayar hutang yang tidak wajar, yang mengatasnamakan koperasi. Baik, saya kebetulan saya agak sedikit baper jadi ya. Mas Krisna ini yang mendampingi mereka dari lembaga konsumen, sebetulnya persoalannya apa, Mas Krisna? Terima kasih. Sebelum saya masuk ke situ, saya akan sedikit mengupas tentang koperasi. Jelas koperasi itu kan landasannya adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila asas kekeluargaan. Artinya, jadi yang boleh pinjam di koperasi itu adalah harusnya anggota. Kalau melihat tadi cerita dari kronologi ibu dan pengaduan tempat kami, ibu-ibu ini diajak pinjam di koperasi, bukan diajak jadi anggota. Karena
setelah kami tanya ternyata tidak ada pertama sosialisasi tentang koperasi, tidak ada pendidikan. Nah, ketika mereka mau menjadi anggota anggota koperasi, ya, cuma ditawari pinjam, kemungkinan bisa jadi mereka langsung dipotongkan uang simpan pokok wajib di pinjaman tadi. Tapi yang kami sayangkan, tujuan koperasi kan untuk mensejahterakan anggota. Nah, ibu-ibu ini tidak pernah dikasih pendidikan, tidak pernah kasih apa itu istilahnya kebijaksanaan untuk dalam mengasuh. Nah, dengan rentang waktu yang lama ya dari 2011 sampai sekarang ini tiba-tiba diundang dengan adanya utang segitu. Nah, dan ibu-ibu ini mengadu ke kami sekitar bulan Desember ya, awal Januari ya. Kami sudah mengambil langkah. Pertama langkahnya adalah kami mendatangi ke koperasi. Baik Mas, bentar kalau itu langkah itu nanti biar persoalannya yang pertama adalah wajar tidak, saya tanya ke Mas Krisna sebagai lembaga konsumen, wajar tidak apa yang dilakukan oleh koperasi ini terhadap ibu-ibu ini? Kalau melihat dari itu kan nggak wajar, karena dengan pinjaman 1 juta kok tiba-tiba dalam waktu kurun sekian menjadi ada yang 65, ada yang 19 juta. Ini menghitungnya dari mana? Nah, padahal kan jelas aturan di negara tentang koperasi tidak lebih suku bunga itu lebih dari 2%. Baik, pertanyaan kedua Mas Krisna. Jadi teman-teman ini Mas Krisna dari lembaga konsumen mengatakan ini tidak wajar. Ini hal yang luar biasa, tidak wajarnya. Yang kedua, kemudian koperasi, sepengetahuan Mas Krisna, koperasi yang ada di DIY itu harus, ini maksud saya gini, siapa yang bertanggung jawab terhadap keberadaan koperasi yang ada di DIY? Nah, koperasi kan tergantung perizinan. Jadi ketika memang koperasi ini wilayahnya dia terjadi di DIY itu tanggung jawab dinas Koperasi DIY. Ketika memang dia skupnya di kota atau kabupaten itu yang bertanggung jawab di dinas kota atau kabupaten. Kalau memang koperasi ini skupnya di tingkat nasional itu yang bertanggung jawab di sana. Dan kami sempat mengadukan ini ke enggak istilah bahasanya kita koordinasi dengan DIY dan BPSK. Nah, terus di situ saya dari dinas disiplin dan DIY kan waktu itu kita diterima di bagian perdana dalam negeri ya. Terus itu kan ada perlindungan konsumen. ya, Menurut kami yang namanya ini anggota koperasi di situ dia selain dia menjadi anggota, dia juga menjadi konsumen. Karena apa? Dia menggunakan jasa pinjaman, pasti menjadi konsumen. baik, artinya mereka adalah konsumen yang juga bisa dibela oleh pajak dengan. Nah sekarang apa tindakan pemerintah yang sudah ketika Mas Krisna melaporkan, pemerintah melakukan apa? Kami sempat koordinasi dengan dinas tadi ya, Ya. itu dilemparkan ke BPSK dan jawaban dari BPSK, wah ini bukan masuk ranah kami karena itu anggota. Nah, akhirnya kami mau mengambil langkah setelah dari langkah presosialisasi kita datang koperasi, kita ke sana juga pun waktu itu tidak dikasih apa rincian, dikasih intinya ditolak dari sana. Akhirnya kita mengambil inisiatif kita persurat dan kami sarankan anggota ini yang pinjam ini undang diri karena apa? Dia tidak kena beban simpanan wajib per bulan. Oke, baik. Teman-teman sekalian, ini informasi awal bagi semua pihak yang terlibat. Tolong dibantulah teman-teman anggota dewan, terutama juga gitu. Ini korban loh, ini masyarakat kita semua. Inilah orang-orang yang memilih wakil-wakil kita yang ada di dewan. Jadi saya terus terang saya agak baper ini, agak emosi nih melihat kasus-kasus seperti ini gitu. Kasihan. Coba kita bisa bayangkan utangnya bagaimana bisa bayar? Mereka dihadapkan, ditakut-takutkan pada ini yang mengirim surat adalah legal division koperasinya ini. Ada. Nah, mudah-mudahan tayangan ini bisa membantu semua pihak untuk menjernihkan. Kira-kira ada berapa banyak sih Bu korban yang seperti ini? Ada banyak. Masih banyak. Masih banyak berapa? Satu kampung. Berapa? Satu kampung. Ada 20? Ada. 30? Ya, Sekitar 30. Bayangkan. Mungkin itu satu tempat di Gambiran, Gambiran, ya. itu juga bisa di tempat lain juga sama. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan. Saya tidak akan terlalu lama lagi ngobrol ini, tapi yang penting ini data, ini fakta yang harus ditindaklanjuti. Ini warga negara kita, ini warga Jogja. Terima kasih. Salam Tiplo.